andalkan diri kita, kembangkan diri kita, kembangkan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mbondot Banandi. Hari ini saya ingin membahas suka duka menjadi seorang sales. Karena banyak sekali keluh kesah yang disampaikan pada saya, tuh katanya istri-istrinya atau suami-suaminya cemburu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk kita itu istri ataupun suaminya nggak cemburu, kita harus memang terbuka sama keluarga kalau kita di luar itu menjadi seorang sales. Jadi nggak usah cemburu, yang penting semua kita nanti hasilnya itu untuk keluarga. Jadi apapun bentuknya yang di luar itu semua adalah pekerjaan, bukan tempat yang untuk dicemburui. Tapi memang banyak yang beranggapan, wah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang betul mungkin ada ya kan saya lihat, tapi itu hanya oknum-oknum, nggak seberapa itu. Jadi yang pasti sales sebetulnya bagus. Itu istilahnya kita untuk pendidikan untuk nantinya menjadi seorang pengusaha wira swasta yang mandiri, karena sales kan dituntut untuk mandiri di lapangan. Apalagi sales-sales sekarang ya kan, kita dituntut mandiri, perusahaan nggak mau tahu, yang penting nih lo kalau mau punya sales sekian, target lo harus sekian. Makanya yang mendidik adalah para supervisor harus kreatif, kreativitasnya harus tinggi. Jadi ya kita harus terbuka lah sama suami ataupun istri kita, bahwa kita itu menjadi seorang sales untuk mencari sebuah pendapatan yang fantastis. Jadi di samping gaji itu kita dapat bonus-bonus yang luar biasa, kita akan dapat. Tapi kita tetap harus bekerja keras. Yang penting ingat, 4 faktor utama adalah keyakinan, tersenyum, dan kreativitas serta doa. Itu harus dipegang. Empat itu harus dipegang. Kalau 4 itu nggak dipegang, ya nggak mungkin lah kita akan menjadi seorang sukses dalam menjalankan sebuah sales. Jadi pola pikir kita pun jangan melulu ke perusahaan. Itu salah juga. Kalau kita melulu ke perusahaan, target perusahaan terpenuhi, tapi target keluarga nol. Tapi kalau kita istilahnya 50-50, kita harus bahagiakan keluarga, insya Allah target perusahaan pun akan terpenuhi. Makanya apa? Kita dituntut senyum, segarkan otak kita, jangan ada masalah, dan berkreativitas. Itu sebenarnya. Makanya kunci-kunci itu tolong dipegang. Itu dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau nggak percaya itu contohnya kayak di perbankan itu kan ada 3S, senyum, sapa, sopan. Itu senyum adalah kunci utama. Senyum, kita sudah yakin, kita tersenyum, kita kreatif, dan kita berdoa sekuat tenaga kita. Insya Allah semuanya akan barokah, dan kita akan menjadi seorang yang nomor 1 yang handal di perusahaan itu, dan menjadi sales yang paling hebat. Banyak juga di dalam perusahaan itu kan ada teman-teman kita yang suka istilahnya menjilat atau apa untuk, tapi itu nggak usah dihiraukan. Nah, kita fokus pada pekerjaan dan pekerjaan. Iya, ya betul sekali. Kalau kita sudah tidak jujur dengan keluarga, otomatis kita akan dicemburi. Kalau kita sudah cemburu terus, mana mungkin target akan tercapai. Makanya kita lepas. Makanya sebisa mungkin ya, kita itu open. Jadi terus terang lah sama keluarga. Kita seorang sales atau marketing itu waktunya itu nggak ada. Jadi jam terbangnya tuh tinggi. Kalau kita jam terbangnya nggak tinggi, gimana kita akan mencapai target yang kita inginkan, yang kita harapkan, bonus-bonus besar yang harus dikeluarkan perusahaan, bagaimana akan keluar kalau jam terbang kita dibatasi oleh keluarga, kita nggak akan bisa. Makanya kita dituntut untuk selalu berkreativitas, full totalitas di lapangan. Kalau kita sudah totalitas di lapangan, insya Allah
Tapi dengan satu ya, tekad yang betul untuk mendapatkan menembus omset target penjualan dan bahkan lebih, itu pasti akan tercapai. Jadi itulah suka duka kita di lapangan. Belum lagi kita menghadapi lapangan yang satu tempat itu kadang kita dikerubuti banyak orang. Wah, beberapa sales masuk, ada tempat di beberapa sales, kita harus berlomba-lomba kan, berkompetisi untuk mendapatkan pasar itu. Bagaimana caranya itu? Ya itulah kreativitas kita. Tampilkan diri kita, jangan menampilkan orang lain. Tampilkan diri kita apa adanya. Pasti akan tembus. Pasti. Ya. Tetap kita harus selalu bersyukur dan beristighfar, dan jangan lupa kita selalu berdoa. Itu kunci juga. Sebuah kunci yang harus kita jalankan. Jadi nggak usah takut para pemula. Jangan takut, dorong terus semangat kita, harus senantiasa kita fresh, kita smile, kita tersenyum dan tersenyum serta tersenyum. Betul, harus. Ya, karakteristik di lapangan kan berbeda-beda. Ada karakteristik di lapangan di pasar itu, ada yang orang-orang berpendidikan, ada yang tidak. Makanya kita harus menguasai cara kita berbicara. Kalau sebagai seorang pemula itu, kalau pengen menguasai bicara, pengen bicara itu lepas, coba berlatih di pantai, coba teriak, wah, teriak lagi, wah, kenceng-kencengnya supaya suara kita lepas. Setelah itu kayak dulu saya itu berlatih di cermin. Saya berlatih di cermin, kemudian saya berlatih berbicara dengan orang-orang yang bawah dulu, ya kan, dari bawah kita bicara kayak abang beca atau apapun, kita coba ajak bicara, nyambung nggak? Kalau mereka sudah nyambung, kita naik lagi ke atas, ya kan? Jadi seperti itu, metodenya seperti itu, grade-nya naik. Kalau mereka sudah bisa, pembicaraan kita sudah masuk ke mereka, kompetisi kita mulai. Betul. Jadi nggak gampang, memang nggak gampang. Jadi sales tuh nggak gampang, bener nggak gampang. Tidak seperti pertama membalikan tangan. Banyak harus yang kita pelajari. Yang penting kita berkreativitas. Andalkan diri kita, kembangkan diri kita, kembangkan kemampuan kita. Kemampuan kita kembangkan. Bagaimana caranya? Yang ada ya pada diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain memberikan arahan kita, nggak bisa. Nggak bisa. Itu hanya cuma 30%. Tapi yang 70% adalah kita harus mengembangkan diri kita, mengembangkan kreativitas kita. Iya, betul sekali, betul. Kalau kita mau menjadi seorang sales yang nomor satu, sales yang nomor satu, ya kita harus selalu belajar mengembangkan diri. Mental kita yakinkan, kuatkan. Kalau kita sudah kuat, kita yakin, mental kita berani untuk bertempur, ya sudah, ayo kita boleh bertempur, berkompetisi. Setelah itu pelajari pasar, orang-orang pasar di sini itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kita pelajari, mulailah kita belajar untuk membedah sebuah pasar itu. Kita harus bedah. Nah, kalau sudah ketemu semua, kita masuknya pun, berapa orang pun yang akan datang, insya Allah kita akan dipilih oleh pasar. Makanya apa? Ayo, secara kekeluargaan itu lebih optimal, lebih maksimal daripada kita memilih sekedar kita berdagang habis itu lepas. Jangan, kita harus kekeluargaan, kreatif. Makanya harus kreatif. Apa yang harus kita sodorkan ke mereka, ya kan? Hari ini pasar A, hari ini berikutnya pasar B, pasar C, pasar D. Kita harus mencari terus pangsa pasar yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, supaya target kita itu maksimal. Kalau target kita udah maksimal, maka penghasilan kita pun akan maksimal. Kita udah nggak mementingkan gaji lagi. Yang ada adalah bonus. Berapa sih yang udah masuk ke kita? Berapa sih yang bisa kita sodorkan ke keluarga untuk beli tanah, untuk ini dan untuk itu, dan untuk nanti ya kita masa depan kita. Seperti itu. Jadi sukses selalu buat para sales. Jangan menyerah, dorong terus, dorong terus.
pasti sukses. Ayo kita sukses bersama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.